Baik hadirin dan pemirsa dimanapun Anda, pada segmen kedua ini moderator akan membacakan rumusan pertanyaan dari tim panelis. Dan pertanyaan ini hanya diajukan kepada calon bupati, di mana nantinya para calon bupati menjawab pertanyaan dari tim panelis. Selanjutnya jawaban dari calon bupati akan direspon oleh calon bupati yang lain. Kemudian calon bupati yang memberi jawaban menyampaikan tanggapan terhadap respon dari calon bupati. Menjawab 2 menit, merespon 1 menit 30 detik, dan menanggapi atas jawaban respon 1 menit. Segmen kedua ini akan dimulai dari calon bupati nomor urut 1. Kami persilahkan kepada panelis Bapak Dr. Jumadi Esos MSI untuk mengambil subtema yang tersedia di dalam fishbowl ditunjukkan kepada audiens dan moderator. Mungkin bisa dibacakan, Pak. Oke. Tema yang dipilih adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya kami persilahkan kepada panelis Bapak Profesor Dr. Insinyur Radian MS untuk mengambil amplop kode soal yang tersedia di dalam fishbowl yang kemudian menunjukkan kepada audien dan moderator. Kode soal yang diambil adalah kode C. Kami ingatkan kepada pasangan calon untuk mendengar dan menyimak dengan baik pertanyaan yang akan kami bacakan, karena kami tidak akan mengulangi pertanyaan. Amplop atau kode amplop masih tersegel, ini artinya soal masih terjaga kerahasiaannya dari panelis. Tantangan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Ketapang adalah belum optimalnya akses terhadap informasi publik, yaitu kelembagaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, PPID, penyebaran informasi oleh badan publik, dan akses informasi pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Hasil MONEF, keterbukaan informasi badan publik tahun 2023 baru mencapai 90,41 atau peringkat 7 di Kalimantan Barat. Jika kelak terpilih, bagaimana upaya yang Bapak tempuh dalam upaya meningkatkan akses informasi publik bagi masyarakat dan mendorong pemerintah yang transparan? Kami persilakan calon bupati nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Untuk meningkatkan keterbukaan pelayanan publik informasinya itu, yang pertama, seluruh kepala dinas, badan itu dikumpul surat keputusan bupati atau peraturan bupati bahwa mereka harus siap untuk membuka pelayanan-pelayanan atau informasi yang dikelola oleh masing-masing dinas. Yang kedua, tentu yang tidak kalah penting adalah kita membuka informasi, misal contoh APBD Kabupaten Ketapang akan kita umumkan, kita beritakan di media-media yang tentu yang kita tunjuk supaya APBD itu dapat dibaca oleh masyarakat Kabupaten Ketapang maupun oleh pihak-pihak yang lain. Demikian juga dengan informasi-informasi yang terkait dengan yang harus disampaikan kepada masyarakat. Berapa pendapatan kita, berapa sumber-sumber pendapatan kita, jenis-jenisnya, semua harus kita informasikan kepada masyarakat. Sehingga keterbukaan itu menjadi penting dan dapat diinformasikan kepada masyarakat, dan masyarakat dapat memahami bagaimana kondisi kekinian pemerintah Kabupaten Ketapang ketika keterbukaan informasi itu dapat disampaikan kepada masyarakat. Demikian juga dengan sistem yang harus dibangun untuk dilaksanakan dalam rangka kita bisa membuka informasi itu
secara luas dan merata kepada seluruh masyarakat. Kecuali ada hal-hal tertentu yang sesuai dengan peraturan yang dilarang untuk dibuka informasinya, maka kita tidak akan buka informasi yang dilarang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Mohon tenang, cukup? Cukup. Selanjutnya kami persilahkan calon bupati nomor urut 2 untuk merespon jawaban dari calon bupati nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai sejak berbicara. Baik, terima kasih Pak Farhan. Saya ingin mengkonfirmasi program nyata atau kegiatan nyata dalam rangka kita untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik ini seperti apa, Pak? Demikian. Masih ada waktu? Cukup? Oke. Selanjutnya kami persilahkan calon bupati nomor urut 3 untuk merespon jawaban dari calon bupati nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih Pak Farhan, paslon nomor urut 1, calon bupati. Terkait transparansi kepada informasi pemerintah daerah yang diinginkan masyarakat, tentu kebijakan-kebijakan maupun penganggaran terkait pembangunan. Saya pikir ini penting untuk diketahui masyarakat. Kira-kira langkah apa secara nyata yang Pak Farhan lakukan untuk memberikan akses informasi tersebut kepada masyarakat? Karena selama ini kita tahu musrenbang tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten, musrenbang yang di desa sampai ke kecamatan hilang, kecamatan ke kabupaten juga hilang sebagian usulan-usulan. Sehingga ada opini di masyarakat tidak ada gunanya ikut musrenbang. Nah, tentu hal seperti ini perlu penjelasan kepada masyarakat. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup? Baik, berikutnya kami persilahkan calon bupati nomor urut 1 untuk menanggapi respon dari calon bupati nomor urut 2 dan calon bupati nomor urut 3. Waktu Bapak 1 menit dimulai sejak berbicara. Baik, terima kasih. Keterbukaan informasi publik itu bisa dengan sistem elektronik dan juga bisa secara manual, misalnya dengan pemberitaan media koran, itu adalah sebuah keterbukaan informasi publik. Artinya APBD setiap tahun yang disusun, ketika APBD itu dijalankan, itu diberitakan di media sosial atau elektronik maupun yang ada di koran-koran atau media secara manual. Demikian juga dengan seperti adanya sebuah rencana APBD yang sudah disetujui untuk dilaksanakan oleh unit-unit kerja, maka ada sistem yang sudah terbangun yang saat ini sebenarnya di pemerintah kabupaten sudah ada itu, tinggal masyarakat membukanya saja. Jadi sistem itulah yang harus kita perkuat dan kita perluas supaya informasi publik itu dapat tercapai. Kalau untuk musrenbang tentu itu tidak masuk di dalam keterbukaan informasi publik karena semuanya hasil sudah dituangkan di dalam rencana kerja pemerintah daerah. Terima kasih.